Mau berdiri? Pak. Papa udah bisa berjalan? Kok anak ini seperti bawa keberuntungan ya buat aku. Persis seperti kejuara dulu. Gimana sih kejuara yang lu maksud itu? Maksud gue pengen tahu cewek yang bikin lu klepek-klepek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok aku kayak kenal suaranya? Hah? Adit. Jora. Bu Ila. Ya Allah, aku bantu ya. Aduh, gimana nih? Raka, tahan ya. Aku coba bantu. Sayang. Iya. Sayang, kamu nangis tiba-tiba. Sayang, kenapa sayang? Iya. Kenapa? Aku nggak tahu tiba-tiba dia nangis, Dit. Tapi udah minum susu? Udah. Dia Kenapa ya? nggak pup dan dia nggak pipis juga kok. Kok sampai jerit kayak gini sih? Aldi, coba. Sini aku yang gendong ya. Coba. Coba sama papa ya. Iya, nak. Ush. Aldi. Salatullah, salamullah. Pak, tolong bantuin Pak. Ini berat banget Pak. Iya, Bu. Bu, ini ada apa, Bu? Ada gempa Pak tadi. Gempa? Di luar nggak ada gempa kok, Bu. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Akhirnya dia bobo lagi. Dit, kamu tuh benar-benar kebapaan banget ya. Kayaknya Aldi tuh benar-benar kayak anak kandung kamu deh. Buktinya, tiap dipegang kamu, dia tenang. Terus dia nurut lagi sama kamu. Raka, yuk aku bantu kamu naik sini ya. Yuk, aku obatin lukanya. Aduh, ini harus diobatin lagi lukanya. Bu, saya bantu cari obatnya ya, Bu. Ibu kan masih baru di sini. Kalau saya udah ke toko obat terdekat, Bu. Iya. Nih, Pak, tolong beliin ya, Pak ya. Makasih ya Pak. Iya, Pak, Bu. Saya tinggal dulu ya. Iya Pak. Raka, aku ambil kompres rambut kamu dulu ya sebentar. Makasih, Kejora. Bu Ila, jadi Ibu sama Kejora tinggal di sini, bukannya di luar Jakarta, Bu? Kejora dirujuk di rumah sakit Jakarta. Makanya kami sekarang tinggal di sini, Nak. Soal Kejora udah lahiran? Kejora sudah lahiran, Nak. Tapi bayinya kok saya nggak dengar suaranya ya, Bu?
Jora, Ibu mau ke dapur dulu ya? Iya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Au, pelan-pelan. Maaf. Pelan-pelan Kejora. Tahan. Nggak usah. Raka, kamu kayak gini gara-gara kamu nolongin aku sama ibu. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah. Kejora, aku nggak nyangka kamu pindah ke sini. Dan aku sangat nggak nyangka kita dipertemukan kembali setelah kamu pergi ninggalin aku. Gimana kabar kamu, Kejora? Baik. Kamu udah ketemu sama ayah bayi kamu itu? Bayi kamu mana? Ibu kamu bilang kamu udah lahiran. Bayi kamu mana? Bayi aku meninggal. Shun. Kalau kamu masih nggak nurut dan masih godain Raka, saya jamin berikutnya kamu nggak akan selamat. Kamu masih ada urusan dari sini kalau nggak? Lebih baik kamu pulang sekarang. Nggak enak sama tetangga. Tapi Kamu bisa jalan kan? Perlu aku bantu? Aku bantu jalannya. aku bisa sendiri. Maaf Raka, aku juga nggak sangka akan ketemu kamu di sini. Kenapa aku harus ketemu sama Kejora di sini? Tapi bayi Kejora udah meninggal. Dan suaminya kemana ya? Kenapa tadi nggak ada? Ya Allah, kenapa aku dipertemukan sama Kejora? Padahal aku tuh lagi berusaha banget untuk ngelupain dia. Tapi kenapa engkau dekatkan, ya Allah? Aduh. Raka, Astaga, ngapain Kejora datang ke sini? Mau apa ya dia? Aku harus gimana nih? Aku harus cuek sama dia. Nggak mau baper-baper lagi. Karena sekarang dia udah punya orang, udah istri orang. Mau ngapain kamu kesini? kenapa sikap Raka berubah galak ke aku? Apa dia masih marah ya? Karena dulu aku pergi ninggalin dia.
Gak apa-apa deh. Ini lebih baik. Aku gak pantas deket-deket sama dia. Aku harus bersikap jutek ke dia. Hei, mau ngapain kesini? Mau ngapain kesini? Ditanya jawab. Aku kesini disuruh sama ibu aku. Terus kenapa nggak jawab? Mau ngapain? Kalau memang nggak ada perlu apa-apa, dengan pulang sana. Pulang. Raka, ibuku bawain makanan buat kamu. Sebagai tanda terima kasih karena udah nyelamatin kita semalam. Nggak perlu ya Kejora. Aku udah makan, aku kenyang banget. Mendingan kamu sini makan sama suami kamu di rumah. Raka, kalau bukan ibu aku yang nyuruh bawa ginian, aku nggak bakal bawa makanan buat kamu. Kamu nggak ada bilang makasih sama sekali deh. Terserah aku dong. Mau bilang makasih kayak enggak, kayak kok maksa sih? Emangnya kenapa? Rumah aku, kenapa kamu yang datang ke sini kok? Kalau emang nggak suka, pulang sana. Pulang. Itu bener-bener ya jadi orang. Kalau bukan karena ibu aku nggak bakal datang ke sini. So what? Aku bilang pulang. Sana, hus. Kenapa hatiku sakit ya lihat sikap Raka kayak gini? Tapi Raka nggak salah. Di sini aku yang salah. Aku udah bikin dia marah. Jadi lebih baik aku hindari aja deh. Hus, pulang. Aduh, kok ada nyamuk di sini sih? Bisa banget sih. Hus, sana. Ya Allah, semoga aku bisa jalanin hari-hariku tanpa mikirin kamu, Kejora. Meskipun kamu tinggal di sebelah rumahku. Jora, gimana Raka? Udah nyobain masakan ibu? Suka nggak? Bu, nggak usah bahas Raka lagi deh, Bu. Loh kok kamu pulang langsung marah-marah? Kamu berantem ya sama Raka? Aku kesel banget, Bu, sama Raka. Aku udah bawain makanan, masakan ibu. Tapi dia malah marah-marah sama aku. Terus aku diusir lagi sama dia. Ah, masa sih Raka begitu? Raka kan baik banget sama kamu, nak. Ya, aku juga kaget, Bu. Aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak gitu. Udahlah, mulai sekarang kita nggak usah kasih makanan lagi ke Raka. Udah biarin aja. Aku kesel sama dia. Apa Raka berubah karena dia marah ya? Apa dia tahu Kejora balik sama ayah dari anaknya? Padahal Kejora bohong waktu itu. Aduh, aku harus gimana ini? Aku kasih tau Raka. Yo, makasih banyak ya Yo, karena kamu bantu Kejora dengan cek sumsum tulang belakang kamu. Iya Mbak, kamu tuh gak perlu sungkan. Kita ini kan keluarga, ya wajar dong saling menolong. Aku berharap Mbak, sumsumku cocok dengan sumsumnya Jora. Amin.
Aku hanya kepengen Kejora itu cepat sembuh, Mbak. Supaya kalian lekas pergi dari Jakarta. Aku takutnya nih, Mbak Tias menyelakai kalian. Mbak Tias nyelakain kami. Iya. Memang Mbak Tias tahu kami di sini? Nggak tahu sih. Beneran dia nggak tahu. Cuman ya kita kan nggak pernah tahu, Mbak, ke depannya bagaimana. Yang aku khawatirkan nanti kalian nggak sengaja ketemu sama Mbak Tias. Aduh, jangan sampai, Mbak. Kalian harus hati-hati. Ya. Iya, yuk. Ya Allah, semoga kondisiku membaik dan aku dibolehkan pulang. Aku gak sabar mau cari Willa dan Kejora. Aku yakin sekali kalau mereka ada di kota ini. Kira-kira Tio tahu nggak ya soal keberadaan Willa dan Kejora di Jakarta? Aku harus push Tio supaya kasih tahu di mana keberadaan Willa dan Kejora. Aku penasaran, apa emang Willa sudah punya laki-laki lain? Apa benar mereka udah nggak peduli sama aku? Atau mereka lagi nutupin sesuatu dari aku? Alhamdulillah kondisi Pak Agung saat ini semakin membaik. Jadi tidak perlu rawat inap lagi, cukup rawat jalan. Berarti papa saya udah boleh pulang, Dok? Oh iya tentu. Alhamdulillah, terima kasih karena saya sudah diizinkan pulang, dokter. Banyak yang mesti saya urus soalnya. Iya tentu. Tapi ingat Pak Agung, tolong jaga kesehatan dengan baik ya. Dan satu hal lagi, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi ya. Pasti Mas Agung senang bisa pulang karena mau cari Willa dan Kejora. Aku nggak akan biarin itu. Aku harus tekan Tio lagi untuk jauhkan Willa dan Kejora dari keluargaku. Aku juga nggak mau kalau sampai Kejora tahu aku yang udah nyulik anaknya. Jadi bagaimana, Dok? Apa ada yang cocok sumsum saya dan kakak saya? Mohon maaf, tulang sumsum kalian tidak ada yang cocok dengan Kejora. Yakin, Dok? Dok, kami berdua ini keluarganya, Dok. Darah daging. Hasil lab membuktikan begitu. Memang agak susah mencari donor tulang sumsum belakang. Hubungan darah tidak menjamin kalau tulang sumsum belakang bisa cocok. Jadi, apa ada solusi yang lain ya? Kita harus mencari donor lain. Atau mungkin kalian ada alternatif pendonor lain? Anaknya mungkin? Atau saudaranya? Bisa juga dengan ayahnya. Mbak, mungkin tulang sumsum belakangnya Mas Agung cocok sama Jora. Minta bantuan dia, Mbak. Enggak, Tio. Enggak mulu sih, Mbak. Iya dong. Di saat aku sakit parah seperti ini, aku tetap bergantung sama orang lain. Aku emang gak berguna. Bagaimana? Apakah sudah ada pendonor lain? Gak ada, Dok. Nanti saya coba untuk cari pendonor lain. Saya cari sebisa mungkin. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Awas aja ya Mas Agung kalau maksa cari Willa dan Kejora. Aku akan gagalin usaha kamu. Pak, Ya. pokoknya Papa harus istirahat di rumah dulu ya. Jangan ke kantor dulu. Masalah perusahaan biar aku aja yang handle ya. Iya.
Sayang, bisa tolong teleponin sekretaris Papa, Indah, ya. Papa mau ngomong dulu sebentar. Ngapain sih, Pak? Nah, sebentar aja. Nih, Pak. Nah, saya mau minta tolong sama kamu. Itu orang suruhan saya. Coba kamu hubungin. Seru mereka cari lagi ya, karena Willa sama Kejora itu ada di Jakarta. Ya, apa-apaan sih kamu? Kamu yang apa-apaan? Ngapain kamu suruh orang cari Willa dan Kejora segala? Ngapain? Apa alasannya? Jangan. Aku harus kasih tahu Mas Agung soal kondisi Kejora. Siapa tahu sumsum tulang belakang Mas Agung cocok sama Kejora. Untung aja Kejora sama Mbak Willa ke toilet. Jadi mereka nggak akan ketemu Mas Agung dan Mbak Tias. Pelan-pelan. Ya. Makasih, Dit. Ya. Iya, Pak. Makasih ya, sayang. Kamu perhatian banget sama Papa. Coba aja kamu masih kerja di kantornya Papa, terus masih tinggal di sini, pasti Papa kan jauh lebih tenang. Karena perusahaannya kita yang urus. Ya kan, Pak? Kalau itu Papa setuju. Memang seharusnya juga begitu. Alina, kamu gak boleh gitu dong. Kamu harus hargain pendapat suami kamu. Lagian mama dan papa gak perlu diurusin kok. Kamu kan baru dapat bayi. Mendingan kamu konsentrasi dulu sama bayi kamu dan keluarga kecil kamu, ya? Makasih ya, Ma. Sus, tadi si Aldi rewel nggak? Tadi sempet rewel sebentar. Oh, sini. Aduh, ini pasti tahu nih kakeknya lagi sakit. Makanya rewel ya? Pak, mau gendong Aldi? Mau berdiri? Pak. Papa udah bisa berjalan? Loh, kok Papa tiba-tiba bisa berjalan? Ini pasti karena Aldi bawa keberuntungan. Kok anak ini seperti bawa keberuntungan ya buat aku. Persis seperti Kejora dulu. Mas. Tuh. Ya Allah, Mas. Demam kamu tinggi loh ini. Aku kompresin sekarang aja ya. Nggak usah deh. Hah? Ntar aja. Badanmu ini loh. Aduh, kan? Udah aku kompresin sekarang aja ya. Enggak. Aku nggak mau kompres. Kita ke depan aja yuk, tunggu Kejora. Jangan Mas. Aduh, kamu tuh masih lemas. Ini di sini. Kamu tunggu Kejora sampai aku kompresin ya. Yuk. Waalaikumsalam. Salam. Di sini Jora. Sayang, sini. Di kamar sayang. Mana Kejora? Mas, kok kamu bisa duduk sih? Tadi kamu lemas banget. Iya, panggilin Kejora kan. Bu, Pak, Sini kamu. Papa. Tadi ibu chat aku katanya papa sakit. Loh. Ya ampun, Pak, kenapa sih? Kok bisa demam gini? Nggak tahu. Papa kangen sama kamu.
Kalau masih sampai demam begitu, aku pijitin ya. Namanya juga orang kangen ya. Bayi aja bisa loh demam karena kangen sama ibunya. Jora, tolong kompresin papa kamu dong. Dari tadi nggak mau dikompresin. Aku yang kompres ya. Oke. Ya oke. Bukannya aku nggak mau. Aku kangen sama dia. Tapi tetap harus dikompres. Oke. Ya. Udah, papa tiduran aja biar kompres. Manja nih. Aku kompres dulu ya, Pak. Biar nggak anget lagi. Tangan aku pijitin. Sembuh ya, Pak. Nggak boleh sakit. Emang anak sakit? Bener kan? Nggak bisa jalan-jalan sama kita nanti, Pak. Aku pijitin deh. Wila, aku udah pernah bilang kan, kalau Kejora adalah anak yang membawa keberuntungan. Buatku, buat kita semua. Kejora, Papa kangen sama kamu. Bayi ini bikin Papa ingat sama kamu terus karena kalian sama-sama bawa keberuntungan buat Papa. Jadi, selama Papa dirawat di rumah sakit, Papa tetap suruh pengacara Papa untuk urus surat-surat yang diperlukan untuk mengadopsi Aldi. Ini suratnya. Dan sekarang kalian resmi sebagai orang tua Aldi. Selamat ya Alina sayang, Adit, kalian resmi menjadi orang tua. Jadi kalau ada masalah, kalau apa-apa itu kalian harus lebih dewasa aja, jangan gegabah ya. Makasih ya, Pak. Makasih, Ma. Ini. Ya, namanya orang berumah tangga ya. Dimanapun ada masalahnya, selesaikan dengan kepala dingin. Nggak usah ribut-ribut. Bener banget kamu, Pak. Jadi nanti nih ya Aditya, misalnya Alina itu agak nggak sabaran, kamu harus lebih sabar ngadepin Alina. Begitu juga kamu, Alina. Kalau Aditya kenapa-napa, kamu jangan langsung ribut aja dan cari pelampiasan di luar. Apalagi cari orang ketiga. Malah tambah bikin ribut, ya kan, Pak? Sayang, aku yakin kok dengan adanya Aldi pasti rumah tangga kita akan semakin harmonis. Aldi itu anak keberuntungan. Buktinya tadi aja waktu Papa gendong dia, Papa langsung merasa sehat. Aldi emang bayi penangkal kutukan dan pembawa keberuntungan. Seperti yang dibilang Nyai Melati. Papa sih tetap ingin kalian tinggal di sini lagi bersama kami. Aku sih juga mau, Pak. Tapi semuanya tergantung Adit. Papa cuma ingin tinggal bersama anak-anak Papa. Ya, keluarga lengkap. Karena terus terang kecelakaan kemarin mengingatkan Papa akan kematian. Jadi Papa nggak mau jauh-jauh dari keluarga. Kalau Alina dan Adi tinggal di sini lagi, aku akan lebih gampang awasin Aldi. Jadi aku bisa pastiin kalau Aldi nggak akan ketemu Kejora. Oh iya Alina, bener deh kata papa kamu. Kita kan keluarga, harus bersama-sama biar bisa saling jaga, ya kan? Kalau gitu, paling aku sama Adit diskusiin dulu aja ya. Iya, Pak. Kasih kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita lanjut. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Udah. Udah mendingan, ya. Terima Udah, Pak. Papa tunggu kabar baiknya ya. Baik, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit, gimana? Kamu gak mau ikutin kata Papa?
buat pindah lagi ke rumah papa. Alina, aku nggak mau bahas masalah ini ya. Nanti aku pikirin. Ya, tapi kenapa, Dit? Papa kan nggak pernah loh sampai mohon kayak gitu. Kamu tega sama papa, dia kan habis kecelakaan. Ini bukan soal tega nggak tega. Kalau bilang nggak tega juga aku nggak tega sama papa. Aku juga kasihan sama dia. Tapi kan nggak bisa seperti ini, Alina. Aku juga bingung. Bingung kenapa, Dit? Kan kalau kita pindah lagi ke rumah papa, kita jadi enak. Dan banyak juga yang bisa nemenin Aldi. Aldi pasti senang. Soal jagain Aldi, kan kita punya babysitter. Iya kan? Tapi kamu tahu sendiri kan, bagaimana tekanan dari papa sama mama kamu. Aku nggak mau masuk ke dalam rumah kamu, bekerja di perusahaan papa kamu. Aku ditekan seperti boneka. Aku nggak mau. Aku juga punya harga diri, Alina. Aku ini laki-laki. Aku bisa bertanggung jawab. Dan lihat sekarang, kita semua memulai dari nol. Tapi kita bisa berhasil tanpa bantuan dari papa kamu. Iya, Dit, aku ngerti kok. Nanti aku akan ngomong sama papa biar nggak neken kamu terus. Dit, aku yakin kalau anak kita itu bawa keberuntungan. Aku yakin dia akan bikin kamu sama papa nggak akan ribut lagi. Cukup ya. Nanti aku pikirin. Ya udah, aku nggak akan bikin kamu buru-buru kok. Kamu pikirin dulu aja ya, aku nggak akan maksa. Jora, kamu langsung istirahat ya. Mbak, sini dulu. Ngapain sih? Penting Mbak, mau bicara empat mata. Ngobrol dia aja. Sekarang Mbak. Ngomong apa yuk? Mbak, bisa gak sih Mbak? Mbak tuh jangan egois. Tolong pikirin Jora Mbak. Mas Agung harus tahu kondisi Jora tuh semakin parah. Ini ya Mbak, Jora kan udah gak hamil lagi. Jadi Mas Agung gak akan tahu dia tuh pernah hamil anaknya Adit. Enggak. Mbak nggak mau. Mbak, tolong deh Mbak. Jangan pakai emosi terus. Pikirin Jora. Kamu tuh gak pernah ngerasain apa yang Mbak rasain sih selama ini. Selama Mbak jadi istri keduanya Mas Agung, selalu aja dianggap pelakor sama Mbak Tias. Pokoknya Mbak bilang sama kamu, jangan pernah seret-seret Mas Agung dalam masalah ini. Pelan-pelan. Atau Mbak nggak mau lagi nganggap kamu sebagai adik Mbak. Ya Allah, kenapa kakakku bisa seegois ini? Padahal Mas Agung itu satu-satunya harapan untuk Kejora sembuh dari kankernya. Tapi Mbak Wila tetap aja keras kepala nggak mau minta bantuan Mas Agung. Jora, bantu ibu. Jora? Fajar. Yo, kamu lihat Jora nggak tadi keluar? Enggak, sama sekali nggak ngeliat. Masa kamu ngeliat Jora lewat sini sih? Kamu nggak lihat siapa-siapa dari tadi di sini. Jora di kamarnya nggak ada, pasti dia kalau keluar nggak pamit sama aku. Hah? Serius Mbak?
Pasti Jora dengerin obrolan kita Mbak soal Mas Agung. Mbak sih kencang-kencang ngomongnya. Yo Mbak khawatir yo. Mbak, kita harus cari Jora Mbak. Takutnya dia nekat Mbak. Kenapa? Ini topinya Fajar. Udah, yuk. Woi, kalau jalan tuh pakai mata dong. Cari mati lo. Kejora, ngapain kamu di tengah jalan? Kamu gak usah ikut campur, Raka. Ikut aku pulang sekarang. Aku antar kamu. Enggak, aku gak mau pulang. Ayo Kejora, aku antar kamu pulang. Kamu ngapain di sini? Raka, iya aku masih mau di sini. Aku gak mau pulang. Ih, Raka, aku gak mau pulang. Ayo, Raka. naik. Raka. Aku antar kamu pulang. Ayo buruan naik. Duyo, kita harus cari kemana lagi? Mbak juga dari tadi teleponin handphone juga nggak bisa, nggak aktif. Sekarang gini aja Mbak. Mbak Wila tetap di rumah. Biar aku lanjut cari Kejora. Yo, tolong cari sampai ketemu ya, yuk. Iya Mbak, pasti. Ya, Mbak ya. Mbak. Jora, Mbak. Jora! Jora! Ya Allah, Jora, kamu kemana aja sih? Nah, dari tadi ibu tuh nyariin kamu, tau nggak? Ibu dari telepon kamu susah banget, ini nggak aktif-aktif terus handphonenya, nggak bawa ya handphonenya. Kamu tuh dari mana, Jora? Pergi nggak bilang-bilang. Aku cuma jalan-jalan aja kok, Om. Supaya nggak penat. Beneran kamu nggak apa-apa? Ini siapa nih? Saya Raka, Om. Tio. Temannya Kejora, yo. Raka, makasih banyak ya, Nak. Kamu sudah jagain Kejora dan antar sampai ke rumah. Iya Bu, sama-sama. Bu, kalau ada apa-apa tentang Kejora, jangan suka-suka hubungi saya, Bu. Iya, iya. Sebentar ya. Halo, Dit. Kak, lu di mana? Lagi di rumah, Dit. Lu nggak lupa kan, hari ini ada peresmian klaster proyek kita. Lu datang kan? Iya, Dit. Bentar lagi gue OTW kok. Tunggu di sana ya. OTW. Ya udah, oke deh, sampai ketemu ya. Oke, thank you. Ya, see you. Om, Ibu, Kejora. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Raka. Bu. Pak Adit ya, akhirnya proyek kita selesai juga. Iya Pak Raka, aku juga senang. Semoga perusahaan kita bisa terus bekerja sama. Amin, pasti. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Gimana ya keadaan Kejora? Apa dia masih sedih? Kak, lu kenapa? Lu kok kayak bingung gitu?
Iya, gue pulang duluan ya, Dit ya. Tunggu dulu. Terjadi sesuatu sama ibu lu? Oh, bukan soal nyokap gue sih, tapi soal Kejora. Ternyata dia pindah ke sini, Dit. Dan rumahnya itu deket banget sama rumah gue. Maksudnya staf spesial lu itu? Iya, dia. Dit, apa ini jodoh kali ya? Jodoh. Soal itu gue nggak tahu. Gue ingat, lu pernah bilang kalau misalnya staf spesial lu itu balikan sama ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Iya, dia balikan. Malahan udah lahiran. Tapi anaknya meninggal, Dit. Innalillah, meninggal? Iya, tapi gue bingung deh. Gue nggak lihat tuh suaminya di mana. Karena di rumah itu nggak ada. Tapi malahan ya, gue sama Kejora tuh ribut terus pas ketemu sama dia kemarin itu. Dan gitu ya, Dit ya. Dia tuh hampir aja kecelakaan, Dit. Untung gue nolongin. Gue tuh makanya khawatir banget sama dia. Kayaknya tuh dia lagi down banget. Gini aja, kalau dalam kondisi seperti itu ya lu kasih support. Tahu aja, suatu saat nanti dia mau ngebuka hatinya buat lo. Ya, semoga lah ya. Ya udah gue cabut ya. Yaudah. Kelamaan gue khawatir banget sama dia, Dit ya. Yaudah, Iya, lu iya. hati-hati ya. Iya. Lu relax ya. Iya. Hati-hati bawa kendaraan. Thank you ya, thank you. Oke, Kak. Kejora. Aku belum bisa melupakan dia. Kabar kamu gimana ya, Kejora? Aku hanya bisa berdoa. Semoga Kejora nasibnya lebih baik dari Kejoranya si Raka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Naraka, ada apa nak? Gimana Bu kabar Kejora, Bu? Kejora alhamdulillah sudah baik-baik saja. Makasih loh ya nak, kamu masih mau perhatian sama Kejora. Iya Bu, sama-sama. Saya boleh nanya nggak ya Bu? Boleh, mau tanya apa? Kejora baik-baik aja kan Bu? Apa ayah bayi itu nyakitin Kejora lagi? Ninggalinnya lagi Bu? Bu, kalau ada apa-apa ngomong aja Bu sama saya. Saya siap bantu kok Bu. Naraka, sebelumnya ibu minta maaf ya. Maaf kenapa Bu? Sebenarnya Kejora nggak pernah balik sama ayah dari anaknya. Karena sampai sekarang pun ayah dari anaknya nggak tahu kalau Kejora hamil. Dia terpaksa bohongi kamu karena supaya dia bisa menjauh dari kamu, nak. Dia ngerasa nggak enak karena dia sudah merusak hubungan kamu dengan papa kamu. Ya ampun, Ibu kenapa nggak ngomong sama saya dari awal, Bu? Kejora nggak salah. Hubungan saya sama papa saya itu udah rusak dari dulu, Bu. Sebelum saya kenal sama Kejora. Ya ampun. Makanya Bu ya, saya pindah ke Jakarta sama ibu saya karena saya mau menghindar dari papa saya, Bu. Sekarang Kejora di mana, Bu? Saya boleh ngomong nggak ya sama dia? Boleh, nak. Kejora lagi ada di taman belakang. Kamu masuk aja. Iya, Bu. Ya. Masih mau nekat lagi? Ngapain kamu di sini? Kejora, ternyata ini ya sifat asli kamu. Aku pikir kamu tuh orangnya kuat, orangnya sabar. Ternyata kok pengecut sih kamu? Kakak, aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Aku pengen sendiri. Enggak. Aku nggak akan pergi karena aku harus ingetin kamu terus supaya kamu nggak ngelakuin hal bodoh kayak tadi itu. Penting nggak sih kamu ngelakuin hal tadi itu? Penting nggak, Kejora? Dan aku udah tahu kok, kamu itu bohongin aku kan? Iya kan?
Kamu apa? Kamu berbohong sama aku. Kamu bilang kamu mau balikan sama ayah bayi itu, tapi ternyata enggak kan? Ternyata itu bohong kan? Supaya apa? Supaya aku jauhin kamu. Iya. Raka, kamu nggak perlu deket-deket sama aku. Aku ini pembawa sial. Aku udah hamil di luar nikah, sekarang aku sakit kanker. Awalnya aku bisa terima semuanya. Tapi bayi aku udah nggak ada sekarang, terus buat apa aku bertahan? So what? Terus kenapa? Mau nyerah gitu? Fajar udah nggak ada, Raka. Bayi aku udah nggak ada. Aku buat apa bertahan sekarang? Kejora, itu namanya kamu egois dong. Kamu nggak boleh kayak gitu, Kejora. Kamu sadar nggak sih? Di sekeliling kamu masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Orang yang peduli sama kamu. Ibu kamu khususnya. Kamu ngerti nggak? Kamu mikirin nggak? Perasaan ibu kamu tuh kayak apa? Kamu mikirin nggak ke situ? Kamu nyampe nggak sih ke situ? Disalahkan. Aku juga butuh kamu, Kejora. Yang dibilang sama Raka itu benar, Jora. Ibu tuh butuh kamu, nak. Tolong kamu bertahan demi ibu ataupun demi diri kamu. Please, Kejora. Bertahan juga demi aku. Semoga ini menjadi keputusan yang baik ya buat kita. Iya, sayang. Kalian jadi pindah ke sini? Semoga kalian betah ya. Gitu dong. Jadi keluarga itu harus akur biar tambah bahagia, ya kan, Pak? Harus. Iya, Pak. Iya, Mah. Makasih banyak. Semoga Raka lagi nggak sedih soal staf spesialnya itu. Jadi aku bisa bahan soal kepindahan aku ke perusahaan keluarga Alina. Aku harus ketemu sama Raka. Aku harus minta maaf sama dia. Selama aku di sini, aku nggak pernah ketemu sama mamanya Raka. Mamanya Raka ada di rumah ini atau di mana ya? Aku mau nanya sama Raka, tapi Raka sekarang nyebelin banget. Males deh nanyanya. Dit. Gue ganggu nggak? Ganggu dikit. Bisa aja lu. Nih, masuk yuk. Yuk. Kayaknya Raka lagi ada tamu. Siapa ya? Ngapain juga aku pengen tahu. Jadi gitu ceritanya, Kak. Gue harap lu ngerti. Ya, terserah lo, Dit ya. Gua sih dukung-dukung lu aja. Sebagai sahabat kan gue harus ngertiin sahabat gue, ya nggak? Pokoknya lakuin yang terbaik buat lu sama istri lu. Thank you ya. Raka. Hah? Ngomong-ngomong, gimana kabar staf spesial lu? Kok nggak kelihatan? Ih, mau ngapain emangnya? Ya, gue penasaran aja sih. Gimana sih
Kejora yang lu maksud itu? Maksud gue, gue pengen tahu cewek yang bikin lu klepek-klepek. Itu dia ya. Gue tuh berusaha banget ya ngelupain dia. Tapi yang ada malah tetanggaan sekarang. Yang itu gue bilang mungkin jodoh. Iya nggak? Terus suaminya gimana? Dia bohongin gue, Dit. Bohongin gimana maksud lo? Iya, dia tuh terpaksa ngebohong. Dia bilang sama gue kalau dia tuh kan mau balikan sama ayah bayi itu, padahal enggak. Dan dia ngomong kayak gitu supaya dia tuh nggak mau gue sama bokap gue tuh kenapa-napa hubungannya gitu. Padahal kan gue sama bokap gue kan udah gimana, udah rusak hubungan gue. Berarti bagus nih buat lo. Bagus gimana? Berarti lo punya kesempatan untuk deketin dia lagi. Tapi Raka itu kan anaknya suka telat bergerak kalau cinta sama cewek. Mau apa? Kita samperin tuh cewek. Hah? Mau ngapain? Enggak. Ya samperin sekarang lah. Gue malu, beneran gue belum, enggak. Apaan lo malu. Niat gue baik Raka buat lo. Enggak. Nih, gue bantu berusaha supaya lo bisa deket lagi sama cewek. Aduh, jangan. Udah, di sini. Jangan. Enggak, lu kan mau main ke rumah gue, bukan mau main ke rumah dia, Dit. Ayo, sini. Enggak. Cepetan. Aduh, jangan, ayo cepetan. Dit, jangan. Mau ngapain? Gue takut. Gue malu. Lu gimana sih jadi cowok? Jadi cowok tuh yang berani dikit dong, ya? Gue malu. Jangan diketok. Please banget, gue malu. Beneran deh. Ntar nih cewek diambil sama orang lain. Nangis lo. Gue nggak pernah nangisin cewek ya. Lu catet. Iya, lu nggak pernah nangis, tapi lu jadi aneh, bengong, ya kayak orang bego. Oke. Assalamualaikum. Kok aku kayak kenal suaranya? Hah? Adit. Aduh. Ternyata Adit temenan sama Raka. Jangan-jangan Adit tahu kalau aku di sini. Aduh, gawat. Lu ngapain sih ngumpet di belakang gue? Gue malu, beneran nggak usah deh. Udah yuk. Raka, tunggu. Ya nggak apa-apa, lu tenang aja ya. Kita datang di sini baik-baik, oke? Ya, oke, sini lu. Lu jangan ngumpet. Assalamualaikum. Jangan pergi. Assalamualaikum. Aduh Jora, kamu tuh ya ada orang ketok-ketok, kamu kan dibuka. Apa sih? Itu yang ketok-ketok Adit, Bu. Apa? Ternyata Adit itu temenan sama Raka, Bu. Aku bisa ketawa. Aduh, Bu, aku takut banget deh. Jangan-jangan Adit tahu kalau aku di sini. Raka yang kasih tahu. Gimana ya, Bu? Tata, pada ide deh. Mau nelfon siapa? Halo Pak. Iya Pak, saya Ibu Wila. Iya, tadi saya dapat telepon, katanya di depan rumah saya ada orang yang nyari-nyari saya, ketok-ketok pintu. Iya, tolong liatin ya Pak ya. Tolong bilang sama mereka kalau saya lagi nggak ada di rumah. Iya, Kejora juga. Rumahnya kosong, jadi bilang aja suruh pulang. Pulangnya masih lama soal saya. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Hansip bisa usir mereka ya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin nggak ada orang di dalam. Ya udah, kita cabut aja ya. Enggak.
Jangan-jangan Kejora kenapa-napa lagi. Kejora! Assalamualaikum! Kejora, buka pintunya Kejora! Nggak ada orangnya. Assalamualaikum! Kejora! Assalamualaikum! Kejora! Gue dobrak aja kali ya. Gimana ya, Bu? Aduh, Bu, kita pergi aja ya, Bu. Pergi kemana? Lu jangan gila. Lu jangan dobrak pintu orang ya. Kalau lu dobrak nih, dilihat sama warga bisa diamuk kita, dikira pencuri. Lu jangan sembarang. Kejora! Aduh. Ya, Kejora! Ya, gua bantuin. Mas Raka! Kejora. Iya Mas. Mas, saya ada perlu sama Kejora. Kejoranya kemana ya? Di dalam nggak ada orang, Pak. Tadi Mbak Kejora sama ibunya sudah berangkat pagi-pagi banget. Makasih ya, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Mas Raka, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya. Tuh, lu dengar sendiri kan? Kejora lu itu baik-baik aja. Yang ngomong saksi hidup. Ya udah, yuk kita. Lu jangan dobrak lagi pintu orang. Ya enggak. Ya udah yuk, balik yuk. Bikin kacau aja sih kita di sini. Syukurlah mereka udah pergi. Aduh, ya Allah. Mau udah rekam banget, Bu. Iya. Aduh, Ibu apa lagi, Jora? Ibu nggak nyangka banget kok Raka bisa temenan sama Adit ya. Aduh. Tapi gimana ya, Bu, kalau besok-besok Adit kesini lagi, terus pas banget kita lagi di depan rumah, nggak lagi di dalam. Iya juga ya. Mungkin Allah belum ngizinin aku untuk lupa sama Adit ya, Bu. Jora, kalau itu Ibu juga nggak mau. Masa kamu move on sih dari Adit yang udah nikah sama Alina? Ya ampun, Bu. Kalau aku nggak bisa move on, aku dari dulu juga udah minta Adit untuk tanggung jawab sama aku. Wah, yaudah, itu nggak usah dibahas lagi deh. Ini sekarang kita harus pikirin nih gimana caranya biar Adit gak kesini lagi. Karena kan seperti yang kamu bilang tadi, mereka temenan pasti kan Adit sering main ke rumah Raka. Aduh, gimana ya? Bu, kita pindah aja ya. Masa pindah, Jora? Om dia tuh udah bayar ini rumah udah 1 tahun. Terus kok kita pindah, uangnya dari mana, sayang? Raka, nanti gue kabarin ya. Ya. Oke? Gue cabut dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka, gue lupa bilang sesuatu sama lo. Apa lagi? Lo jangan bengong terus. Nanti ganteng lo hilang. Apaan sih itu? Pudar. Udah sana pulang. Gue yakin Kejora ada di dalam rumahnya. Jangan-jangan dia masih bete lagi. Terus nyuruh Hansip tuh berbohong sama gue. Gue tahu nih pasti akal-akalan dia doang. Kejora! Itu Raka, itu suaranya Raka. Coba kamu lihat, ini sama Adit gak? Iya, Bu, itu Raka. Raka sendirian. Sendirian? Yaudah kamu buka, Ki. Enggak, Bu. Aku harus bikin Raka bener-bener sebel sama aku. Supaya dia gak kesini lagi. Tapi gimana caranya? Aduh. Sebentar ya, Bu, sebentar. Kejora! Kamu ngapain? Biar Raka gak kesini lagi. Tapi ngapain, Bos? Kejora! Aduh, maaf banget ya, aku pikir kucing garong. Soalnya dari tadi berisik banget. Sudah aku duga kok. Kamu sengaja kan gak mau nemuin aku, terus kamu telepon Hansi di depan sana, kamu berbohong, ya kan? Suruh dia bohong ke aku kan, ya kan? Ngaku, ayo ngaku. Iya, emang kenapa? Hah? Mau protes? Aku tuh udah kapok jadi korban ketidakwarasan papa kamu, tau gak? Lagian kamu ngapain sih datang ke sini? Aku bener-bener gak nyangka ya. Kok kamu bisa sih sadis begini sama aku? Oh ya bisa dong. Kenapa? Hah? Gak suka? Atau kamu mau aku siram lagi? Mau aku siram lagi kamu? Kejora, kalau memang kamu nggak mau nemuin aku, kamu ngomong dong baik-baik. Nggak kayak gini caranya. Percuma ngomong sama kamu. Udah deh, mendingan sekarang kamu pergi dari sini.
Nggak usah datang-datang lagi ke rumah aku. Gara-gara kamu tuh, lihat, lantai aku jadi basah. Oh, kamu mau ngajak perang sama aku, ya? Iya, makanya kamu nggak usah ganggu aku lagi. Aku nggak ganggu kamu, tapi aku... Tapi apa? Tapi aku cinta sama kamu. Hah? Tapi apa? Nunggu apa lagi kamu? Pergi dari sini. Gara-gara kamu lantai aku basah tuh. Loh. Kenapa aku yang disalahin? Kamu kok yang nyiram aku, bukannya aku kan? Ya makanya kamu nggak usah datang ke sini. Oke. Aku nggak akan datang ke sini lagi. Aku nggak peduli sama kamu. Titik. Bagus, jangan lupa mandi. Bukan urusan kamu. Bukan urusan aku emang. Ya udah, nggak usah ngurusin. Ya tapi kalau kamu bau, ntar cewek-cewek nggak ada yang mau sama kamu. Puas. Ya nggak gitu sih Bu. Tapi kalau nggak kayak gini, Raka pasti bakal datang ke sini terus. Mau nggak mau lah Bu. Kasian sih, tapi ya udahlah. Jadi begitu ya. Saya sudah putuskan bahwa Alina dia akan lebih banyak in charge dalam perusahaan ini. Dia akan menjadi seorang GM. Sekaligus saya akan persiapkan dia untuk menjadi CEO perusahaan ini menggantikan saya. Dan saudara Aditya akan bekerja di bawah Alina. Ya? Semua udah jelas ya? Jadi kalian semua sudah mengetahui siapa yang akan menggantikan saya memegang tahta meneruskan perusahaan ini. Bagus, aku semakin yakin tidak akan ada tempat lagi buat Kejora di perusahaan ini. Kejora sama sekali nggak dapat bagian apa-apa dari perusahaan ini karena Alina yang mendapatkan posisi teratas di sini. Saya rasa rapatnya cukup sampai di sini. Terima kasih ya. Selamat sayang ya. Terima kasih ya, Pak. Selamat bertugas. Balik ke ruangan ya. Adit, saya mau bicara sebentar. Ya, kalian kembali ke ruangan lagi. Ini tuh. Apa ini Pak? Buka aja dulu. Ini surat pernyataan yang menyatakan kalau kamu macam-macam sama Alina, kamu tidak akan dapat apa-apa. Maksudnya Pak? Simpel. Seharusnya saya udah bikin ini sejak dulu. Tapi ya baru keingetan sekarang. Daripada terlambat. Saya cuma nggak mau nanti kamu lari sama wanita lain dan membawa seluruh hartanya Alina. Papa masih ingat? Dulu aku udah sampaikan sama Papa bahwa aku menikah sama Alina karena tidak menginginkan hartanya atau harta Papa. Bahkan sepeser pun aku nggak mau. Dan Papa juga tahu kan, selain bisa bekerja di perusahaan ini, aku bisa bekerja di perusahaan yang lain. Seharusnya Papa juga ngerti, yang namanya rezeki itu bukan hanya di perusahaan ini. Dan satu hal lagi Papa yang terakhir. Aku datang ke kantor ini, perusahaan ini bukan karena aku ngemis-ngemis sama Papa maupun Alina. Tapi karena aku diminta datang ke perusahaan ini. Dan aku lakukan itu semua demi Alina. Saya tahu kamu tersinggung dengan seluruh ucapan saya, tingkah laku saya. Tapi terus terang, saya belum bisa sepenuhnya percaya sama kamu. Aku udah mengalah dan mengorbankan karir dan pekerjaanku hanya untuk direndahkan papa mertuaku seperti ini. Tapi aku harus sabar. Anggap aja ini adalah harga yang harus aku bayar untuk menebus kesalahanku pada Alina. Silakan, tanda tangan. Juga mau kerja. Ya Mas,
sekarang. Baik, Mas. Udah ketahuan nih roman-romannya. Pasti mau nanyain Mbak Wila atau Kejora. Aduh, pakai jurus bohong apa lagi ya sekarang? Masuk. Mas. Ya. Manggil saya ya, Mas. Ada apa, Mas? Nah, mau tanya aja. Kamu tahu nggak kalau besok itu ulang tahunnya Kejora? Hah? Oh iya ya. Besok ultahnya Jora. Ih, Mas Agung hebat lo ingat. Udah ada kontak sama Kejora? Nah, pastilah ya. Emang kenapa, Mas? Kan kamu juga sering kan kontak sama mbakmu? Pasti kan? Saya cuman mau cari tahu aja info. Kira-kira untuk ulang tahunnya kali ini, Kejora itu butuh hadiah apa? Mungkin ada sesuatu yang sangat dia butuhkan dan kamu mengetahuinya. Kamu kasih tahu saya. Kalau kayak gini sih aku nggak mungkin juga cerita sama Mas Agung. Orang Mas Agungnya sendiri habis kecelakaan, nggak mungkin juga dia jadi pendonor. Apa? Kok diam? Ini diemnya lagi mikir, Mas. Tadi hampir ketemu, Mas. Sebentar. Menurut Mas Agung, Jora butuh apa? Hah? Oh iya, tadi Mas Agung nanya ke saya ya? Iya. Dia pasti ceritakan sesuatu sama kamu kan? Iya. Kamu jangan pura-pura. Iya, Mas, cuman setahu saya nih, Mas ya, mereka bahagia selalu dan berkecukupan, Mas. Jadi mereka baik-baik aja. Mas. Ya. Sebenarnya Jora. Mas Agung. Saya lagi sakit kepala. Mas. Bekas kecelakaan. Hah? Aduh, Mas. Enggak. Saya antar ya, Mas ya, ke rumah sakit. Enggak. Ya. Iya, Mas ya, Mas. Enggak apa-apa. Ayo, Mas. Mas. Mas Agung? Mas Agung kenapa? Awas kamu. Mas, kamu kenapa, Mas? Itu. Palanya kenapa? Kepala kamu sakit. Kok bisa sih? Ini pasti gara-gara kamu ya? Bukan, Mbak. Saya juga Kamu ngomong apa sama dia? Kamu mau apa? Udah diam sana. Mas Agung, udah kita pulang aja yuk. Kamu jangan maksain ke kantor. Ayo. Kita pulang aja. Udah, kamu jangan pegang-pegang. Iya. Jauh-jauh. Iya. Ya, saya tinggal dulu ya. Iya, Mas. Aduh. Selamat ulang tahun Ibu ucapkan. Selamat panjang umur Ibu kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ibu, aku kan udah gede, kenapa masih kayak gini sih? Buat ibu kamu itu tetap anak kecil yang lucu dan yang sangat ibu sayangi. Ayo, udah dulu, udah itu tiup lilinnya. Ya Allah, berikanlah aku yang terbaik menurut kehendak-Mu. Ibu itu yang lagi iya, lilin lagi sini aku tiup. Selamat ulang tahun, Masih Jora. Nggak apa-apain aja. Jora, selamat ulang tahun ya sayang. Makasih ya, Panjang Ibu. umur, Amin. sehat selalu. Ibu sayang sama kamu. Kamu adalah kebahagiaan ibu. Semoga tahun depan kita masih tetap bisa kayak gini ya Bu. Dan ulang tahun aku sama-sama. Aku bersyukur banget punya ibu. Tolong jangan jauh dari aku ya Bu. Aku benar-benar butuh ibu. Ibu nggak akan kemana-mana sayang.
Kapanpun dan dimanapun kamu, ibu pasti ada di samping kamu. Selamat ulang tahun Kejora. Anak Papa yang Papa cintai. Semoga kamu selalu panjang umur. Selalu Allah sehatkan kamu. Tidak kekurangan satu apapun juga. Semoga kamu bisa merasakan kerinduan yang Papa rasakan. Papa kangen. Papa ingin sekali ketemu sama kamu, Kejora. Yeay! Ibu makasih ya, Ibu. Selamat ulang tahun Kejora sayang. Ibu makasih, Papa makasih. Selamat ulang tahun. Aku senang banget bisa ngerayain ulang tahun aku sama Papa sama Ibu. Selain kado yang ini, mau minta kado apa lagi? Enggak, aku nggak butuh apa-apa. Aku cuma pengen Papa sama Ibu tetap seperti ini sampai kapanpun. Janji sama aku. Iya, janji. Tapi tahun ini, Papa nggak bisa menepati janji itu. Karena kalian pergi meninggalkan Papa. Papa rindu sekali sama kalian. Rindu sama kamu, Kejora. Mana lo? Apalagi sih? Diam lo! Mas, utang kan udah saya lunasin. Apalagi sekarang? Emang utang lu udah lunas. Tapi lu harus tanggung jawab atas salah satu kematian anak buah gua. Ngerti lu? Lah, itu musibah, Mas. Lagi ada anak buah Mas juga yang keras kepala. Udah dibilangin, jangan nyalain korek. Rumahnya bau gas, ntar meledak. Malah dinyalain. Ya udah, boom. ALM. Tapi itu salah kamu juga kan? Hah? Kalau lu nggak untung sama gua, semua itu tidak akan terjadi. Ya sekarang saya harus gimana, Mas? Gua udah biayain keluarga anak buah gua. Lu harus ganti rugi. Ngerti lu? Gak bisa, Mas. Itu bukan salah saya. Lu bayar gak? Mas, ya, saya nggak ada urusan lagi sama kalian. Jadi tolong jangan ganggu saya. Asin. Otak udah lunas masih tagih mulut. Sini lo. Apa lagi dah? Lepasin. Diam lo. Lepasin. Diam lo. Lepasin. Dia apa? Gua akan melepaskan lu kalau lu bayar ganti rugi gua. Lah, kok balik situ lagi? Bawa dia. Ayo. Ayo. Lepasin. Ikut. Lepasin. Lepasin lo. Ayo. Lepasin. Selamat ulang tahun, Dia. Selamat ulang tahun ya, sayang.
Makasih, Ibu. Tahun lalu kita masih ngerayain ulang tahun kamu bareng sama papa kamu. Baru tahun ini kamu ngerayain ulang tahun kamu cuma sama ibu. Maafin ibu ya, Jora. Enggak, Bu, Ibu nggak perlu minta maaf. Semoga tahun depan kita masih sama-sama untuk ngerayain ulang tahun aku lagi ya. Amin sayang. Pasti. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti sehat. Kamu pasti berumur panjang. Yaudah, kamu mau kuenya? Ini kuenya ibu tadi beli di toko kue depan. Jora, 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 Jora. Aduh, ya Allah. Mas. Mbak Wila. Siapa dia? Mas, nggak usah kebanyakan nanya, ini lepasin dulu. Terus saya kasih tahu siapa dia. Lepasin dulu dong. Ternyata lu banyak uang juga ya. Beberapa hari ini, lu baru dapat transferan. Hah? Mas, itu bukan uang saya, Mas. Itu buat biaya pengobatan keponakan saya. Gua nggak mau tahu. Lu mau nyerahin uang itu ke gua atau lu yang mau gua bakar? Mas, jangan, Mas, itu bukan uang saya, Mas. Gua nggak mau tahu. Mas. Lu mau transfer ke gua semua? Mas, jangan, Mas. Atau... Mas, jangan, Mas. Tadi setan lewat. Sama mana? Jora, kamu jangan dulu banyak bicara ya. Kamu masih lemas. Aku naik taksi aja deh. Seandainya mobil belum aku jual, aku nggak akan susah bawa ke Jora ke rumah sakit. Jora, kamu tahan dulu ya. Kita tunggu taksi lewat dulu. Jora, kita kesana yuk. Siapa tahu ada taksi yang lewat. Mas, jangan. Iya. Saya transfer. Nih. Itu lepasin dulu dong. Gimana mencet-mencetnya? Lepaskan dia. Jatuh. Ayo, turun. Udah saya transfer ya, Mas. Makasih ya. Makasih banyak ya. Harusnya aku langsung transfer aja uangnya ke Mbak Wila. Sekarang aku nggak ada uang buat biaya pengobatannya Jora. Gimana keadaan anak saya, Dok? Kenapa dia makin hari makin melemah ya? Iya, Bu. Itu karena kankernya yang sudah menyebar. Seharusnya Kejora sudah mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Apakah Ibu masih ada keluarga yang lain yang bisa dimintain tolong?
Begini saja Bu, untuk malam ini Kejora sebaiknya dirawat dulu di rumah sakit ya. Untuk menghindari hal seperti ini terjadi lagi. Dokter, saya nunggu donor aja ya dok. Malam ini saya mau pulang aja. Saya bosan di sini. Bu, kita pulang aja ya. Jora, kamu nurut dong apa yang dokter bilang. Bu, kita pulang ya, please. Ya. Dok, makasih ya. Iya. Ayo. Ya Allah, kenapa cobaan ini tidak ada berhentinya menimpa aku dan Kejora? Ibu, Jora, maafin Ibu, Jora. Ibu nggak bisa bayar biaya pengobatan kamu. Bu, aku nggak kenapa-napa kok, Bu. Aku baik-baik aja. Ibu merasa jadi ibu yang nggak berguna dong buat kamu. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Iya, Bu. Jangan ngomong kayak gitu ya. Kita bisa hadapin sama-sama kok. Ya. Thank you.